Pak, ada lagi Pak. Ya, siapa? Istiono sama Berta. Semoga kita doakan dulu ya. Ya. Semoga lekas sembuh. Ya. Apa ada yang alfa? Enggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tadi izin Pak. Izin kemana? Tadi mau berangkat haji bareng orang tuanya. Semoga hajinya mabrur ya. Amin. Semoga kita bisa haji juga. Amin. Apakah ada yang alfa? Tidak, tidak ada. Oh, pinter-pinter ya Mas. Jelas. Saya kelasnya Pak Alvin. Pak Alvin kan guru matematika paling jos. Terima kasih ya anak-anak. Ya, Sama-sama. Kalian memang terbaik. Pol. Ayo. Kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas tentang deret matematika. Ya, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh Bapak tentang barisan. Di sini masih ingat apa itu barisan? Pola bilangan Pak Hmm? yang memiliki kayak rumus-rumus tertentu. Rumusnya UN. Oh. Bejanya sama. Oke, betul. Nah, kita kilas balik ya. Barisan itu adalah bilangan yang tersusun membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya apakah sudah siap untuk ke materi deret matematika? Siap. Oke. Siap. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Nah, contohnya yaitu 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Nah, itu dijumlahkan dari suatu barisan. Contoh yaitu 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 itu sama dengan 40. Nah, rumus deret sendiri yaitu deret sendiri itu deret sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada deret aritmatika dan deret geometri. Nah, rumus deret aritmatika yaitu perlu Bapak tulis? Nggak usah Pak. Tidak usah ya. Tidak usah. Nanti untuk mengerjakan soal gimana? Ingat Pak, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Ini sudah dicatat nggak Bapak? Oke, dicatat ya anak-anak ya. Ya. Rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan n per 2 itu dikurung 2a ditambah n min 1 terus di luarnya itu ada b. Nah, keterangannya yaitu Sn adalah jumlah n suku pertama, n itu adalah nomor suku, a itu suku pertama, dan b itu beda. Nah, rumus deret geometri yaitu Sn A R pangkat n min 1 per r dikurangi 1. R sendiri yaitu rasio. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Cara bertanya. membedakan rumus deret aritmatika dan geometri pada soal bagaimana Pak? Nah, tanya ini. Cara membedakan rumus antara deret Mungkin soal aritmatika. soal. Nah, cara membedakannya ya, berarti. Nah, untuk barisannya itu kalau deret aritmatika itu selisihnya tetap. Jadi saya jelaskan di papan ya. Siap. Jadi kalau yang aritmatika itu kayak penjumlahan. Contoh, kalau dijumlahkan 2 terus kan 2 terus 4 6 terus 8. Nah, kalau geometri itu dikali. Oh, ya Pak. Berarti kalau dikali 2 kan berarti 2 terus di sini ada 4, di sini ada 8, di sini ada 16. Nah, membedakannya dari situ. Oke Pak, terima kasih. Nah,
Selanjutnya ada contoh soal. Nah, untuk deret aritmatika itu hitunglah jumlah 10 suku pertama itu S underscore 10 itu S 10-nya di bawah ya. Iya. 10-nya itu ikut N dari deret aritmatika. Nah, ini kan untuk titik-titiknya ini sebenarnya itu ada bilangannya. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya Sn sama dengan N per 2A plus N min 1B. Nah, untuk N-nya sendiri berapa? 10. 10. Terus untuk A-nya? 2. Untuk bedanya? 2. Oke. Hasilnya 110. Oke. Nah, selanjutnya ke deret geometri. Hitunglah jumlah N suku pertama S underscore N dari deret aritmatika. Nah, untuk titik-titiknya itu sama ya. Itu sebenarnya ada bilangannya. Nah, untuk penyelesaiannya Sn sama dengan A-nya suku 3. pertamanya 3. Untuk Mohon maaf Pak, 6. Suku pertama N. N-nya N-nya 6. A-nya 3. 3. Untuk R-nya 2. kenapa 2? Ya, karena Karena itu dikalikan 2. 3 kali 2 6. Oke, betul. Nah, untuk apa? Hasil akhirnya 180. 9. Oke. Nah, Bapak sekarang ada soal untuk apa? Ini mau berkelompok apa individu? Kelompok saja Pak. Oke, berkelompok saja ya. Iya. Untuk kelompoknya yang baris ini sama baris ini ya. Ya. Yang baris kanannya Bapak berarti sebelah sini itu mengerjakan nomor 1, yang sebelah sini mengerjakan nomor 2. Oke, untuk nomor pertama bisa maju. Soal nomor pertama bisa maju, ditulis jawabannya. Oke, siap, Bapak. Ini bisa pakai harus sesuai dengan urut atau bagaimana? Sesuai. Ditulis jawaban. Ya, siap. Terus langkah-langkahnya. Enggak, kamu ya. Kita oke, dirut nomor. Ini Ini 12, ini 20. Udah 3 kali 13. Terus 6. Oke, berarti ini Pak ya. Ini N ini kan apa suku yang dicari. Ya. Oke, berarti kita masukkan ini 5 Pak. 5 lalu 2. Untuk A ini kan suku pertama berarti 6. Langsung kita operasikan ini Pak. Soalnya Buddha kan. Terus N-1 berarti 4. Ya. 5 dikurangi 1 sama dengan 4 langsung bedanya 5 berarti 4 kali 5 20. Lalu Pak, ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Lalu ini kita coret-coret Pak. Ini kita coret, ini coret 16, ini 80. Ya, gitu aja Pak. Oke, terima kasih Tuh. Mas Reza. Siap. Kita jawabannya. Ya, selanjutnya soal kedua. Boleh maju. Ditulis di depan. Saya Pak. Iya. Pak ya, bukan Mas. Pak. Gak usah lihat, Mas. Oh, jadi begini. Tapi ini yang disuruh ya, Pak. Iya, oke. Baik kan? Jadi kan
kita udah geometri dengan A1 sama dengan 3. Ini A1-nya dan ini adalah R-nya. Lalu sesuai rumus kita R kita angkatkan karena kita Gara-gara ini balik jumlah 5 suku pertama ya kan? Iya. Oh iya. Baik, ini kan A1-nya, lalu R-nya 4 dipangkatkan 5. Kenapa dipangkatkan 5? Dikarenakan kita mencari jumlah 5 suku pertamanya. Jadi kita pangkatkan 5 dan dikurangi 1. Lalu ini juga 4 dikurangi 1 sesuai rumus. Lalu ya udah tinggal kita operasikan. Dan hasil akhirnya yaitu 1023. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena Mas Reza dan Mas Syahrul sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan benar, mari kita beri aplaus. Nah, kalau di Bapak ini, aplausnya itu ada ciri khasnya. Gimana tuh Pak? Dikasih Oh, ini. apa? Diberi apa? Dikasih. Kasur. Nah, jadi kalau Bapak bilang dikasih apa, kalian semuanya bilang dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Gitu ya? Oke. Kurang keras. Gitu ya? Iya. Oke. Dikasih apa Mas Syahrul dan Mas Reza? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, selanjutnya kan teman-temannya itu sudah menjawab di depan ya. Nah, Bapak mempunyai media pembelajaran untuk mempermudah kalian untuk belajar ya. Ya Pak. Nah, di sini ini kalian bisa belajar tentang materi kemarin yaitu barisan dan deret matematika. Di sini ada barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, dan deret geometri. Nah, kalian juga bisa ngecek soal yang tadi. Untuk soal pertama tadi suku pertamanya apa ya? Suku pertamanya 6, Pak. 6 ya? Oke. Bedanya? Bedanya 5. 5. Oke. Nah, di sini juga ada langkah-langkahnya juga beserta hasil akhirnya. Nah, sama kan hasil akhirnya sama yang di papan? Sama. Oke. Selanjutnya ke deret geometri. Tadi suku pertamanya berapa? 3. Rasionya 4. Jumlah suku 5. Nah, sama dengan deret aritmatika, di sini juga menyediakan langkah-langkahnya beserta hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya itu kan sama kayak di papan, yaitu 1023. Wow, keren. Wow, keren. Nah, kan kalian tadi kan sudah paham kan mengenai deret aritmatika dan geometri. Ya. Oke, untuk ini yaitu kuisnya itu secara individu ya. Bapak akan nilai secara individu namanya. Bisa di-scan? Bisa di zoom. Oh, ini. Siap. Sorry. Totalnya di sini 5 siswa ya. Berarti di situ pesertanya
Iki cara dulu sing iki ta. Wis. Oke. Selamat untuk atas nama Prenda ini siapa? Boleh saya? Oke. Mari kita beri aplaus. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan deret untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk deret aritmatika ini manfaat untuk kehidupan sehari-hari yaitu kita bisa menghitung kenaikan gaji tetap setiap tahun, terus jumlah kursi auditorium, jarak lampu jalan yang teratur. Nah, untuk deret geometris itu kita bisa menghitung bunga majemuk, pertumbuhan penduduk, peluruan radioaktif, dan penyebaran virus karena berlipat ganda. Nah, kesimpulannya deret matematika atau series untuk bahasa Inggrisnya yaitu konsep matematika yang intinya adalah penjumlahan semua suku dari suatu barisan bilangan. Singkatnya, deret adalah hasil akumulasi jika barisan UN adalah daftar nilai yang berpola, maka deret SN adalah total nilai dari daftar tersebut. Nah, untuk tujuannya untuk menghitung jumlah total nilai yang telah berubah secara teratur baik secara linear atau deret aritmatika maupun eksponensial atau deret geometri. Nah, untuk inti rumusnya semua perhitungan deret berfokus pada mencari nilai SN jumlah N suku pertama. Dengan demikian, deret berfungsi sebagai alat untuk memprediksi dan mengukur nilai akhir yang terakumulasi dari suatu proses perubahan yang konsisten. Nah, untuk hari ini kalian mempelajari tentang apa aja? Deret aritmatika dan deret geometri. Nah, untuk perbedaannya apa aja? Deret geometri memiliki rasio. Untuk Deret aritmatika akan beda. udah itu aja. Apa ada lagi? Udah Pak, kurang lebih itu sih Pak. Sudah paham semua? Insyaallah. Oke. Nah, selanjutnya Bapak menyediakan PR untuk kalian. Harus PR, Ini teman-teman. berapa apa individu, Pak? Individu. Oke. Terus apa itu? Dari penutupan. Motivasi. Lebih baik terlihat cupu daripada menjadi cepu. Sumpah. Kalian zoo. Oke. Nah, Bapak ada sedikit motivasi ya untuk kalian agar belajarnya itu tidak malas. Yaitu bagian tersulit dari belajar adalah memulai. Jika kalian sudah membiasakan diri belajar, misalnya 30 menit setiap pukul 7 malam, otak kalian akan terbiasa dan rasa malas untuk memulai akan berkurang drastis. Nah, otak kita itu dirancang untuk mengulang. Ketika kalian belajar materi yang sama sedikit demi sedikit setiap hari, kalian sedang membangun jalan tol permanen di dalam otak kalian. Materi itu tidak akan mudah hilang, melainkan tersimpan sebagai memori jangka panjang. Oke. Ribuan memori. Hah? Ya Pak. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih karena kalian sudah semangat belajar matematika, sudah belajar dengan baik dan bisa mengikuti pembelajaran secara utuh. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, sudah itu aja.
terima kasih untuk hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.